Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan materi dengan judul semantik atau al-dalalah, dengan pembahasan pengertian semantik, ruang lingkup semantik, jenis-jenis makna, dan relasi makna. Silakan simak penjelasannya dengan baik. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian semantik. Semantik yang dalam bahasa Yunani semantikos, yang artinya memberikan tanda atau penting, berasal dari kata sema yang berarti tanda, adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Adapun secara istilah, semantik adalah ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik yang berkenaan dengan hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilinya, maupun berkenaan dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu beserta perubahan-perubahan yang terjadi atasnya, atau disebut juga sebagai semiologi. Baik, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup kajian semantik. Ruang lingkup kajian ilmu al-dilalah atau semantik ini berkisar pada yang pertama yaitu al-dalal, yaitu penunjuk, pemakna atau lapas, dan al-madul, yaitu yang ditunjuk, dimaknai atau makna, serta hubungan simbolik di antara keduanya seperti refleksi sosial psikologis dan pemikiran atau signifikan, signifi, dan referens. Dan yang kedua yaitu perkembangan makna, sebab dan kaidahnya, dan hubungan kontekstual dan situasional dalam kehidupan, ilmu, dan seni. Yang ketiga yaitu majas atau kiasan. Berikut aplikasi semantik dan hubungan skilistiknya. Al-dalal adalah nilai bunyi atau bentuk akustik, sedangkan al-madul adalah ide, pikiran, isi, dan gagasan linguistik. Di antara keduanya menghendaki adanya 3 syarat, yaitu yang pertama, hubungan linguistik itu harus menunjukkan makna. Yang kedua yaitu hubungan itu digunakan dalam masyarakat linguistik yang memahaminya, dan yang ketiga, hubungan itu merujuk kepada sebuah sistem tanda atau simbol linguistik. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis makna. Yang pertama, makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya. Dengan demikian, semantik leksikal ini memperhatikan makna itu secara mandiri, artinya sesuai dengan konsep yang melekat padanya. Sebagai contoh, dalam KBBI, setiap makna yang diuraikan itu satu persatu sesuai dengan konsep kata yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul karena adanya proses perubahan bentuk kata, seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Yang selanjutnya, makna kontekstual. Makna kontekstual ini adalah makna sebuah leksem yang berada dalam konteks. Kemudian makna konteks ini dapat berkenaan dengan situasi atau tempatnya, waktu, dan lingkungan penggunaan leksem tersebut. Yang kedua yaitu makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah makna yang berkaitan langsung dengan sumber yang menjadi acuan, dan makna ini mempunyai hubungan dengan makna yang sudah disepakati. Misalnya seperti kata kertas. Nah, kata kertas ini memiliki makna referensial. Makna kata kertas mengacu pada sebuah lembaran yang terbuat dari bubur kayu, jerami, rumput, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menulis dan dapat dijadikan sebagai pembungkus. Kemudian makna non-referensial. Dia ini mempunyai makna tetapi tidak memiliki referen.
Contohnya itu pada kata karena dan tetapi. Nah, keduanya ini tidak memiliki referen. Yang ketiga yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Dan makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang yang menggunakan kata tersebut. Ada makna konseptual dan makna asosiatif. Lech membagi makna menjadi makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Makna konseptual sebenarnya sama dengan makna leksikal, denotatif, dan makna referensial. Makna asosiatif sama dengan perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain yang mempunyai kemiripan sifat, keadaan, atau ciri-ciri yang ada pada leksem tersebut. Selanjutnya ada makna kata dan makna istilah. Pada awalnya, makna yang dimiliki oleh sebuah kata adalah makna leksikal, denotatif, atau makna konseptual. Namun, dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas jika kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Istilah mempunyai makna yang pasti jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, istilah sering dikatakan bebas konteks, sedangkan kata tidak bebas konteks. Yang terakhir ada makna idiom dan peribahasa. Idiom adalah satuan pembicaraan yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Idiom terbagi atas idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua unsurnya telah melebur menjadi kesatuan. Sedangkan idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikal sendiri. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri dan makna unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Materi selanjutnya yaitu relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kesejajaran atau pertentangan makna pada suatu kosakata. Selain itu, relasi makna juga berarti hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Macam-macam makna dalam pembahasan relasi makna yaitu: yang pertama, sinonim adalah bentuk bahasa yang mengalami dan menjadi kelompok yang mirip maknanya. Contohnya kata buruk dan jelek. Yang kedua, antonim merupakan sebuah istilah linguistik yang merujuk pada pasangan kata yang berlawanan artinya atau lawan kata. Contohnya kata baik dan jahat. Yang ketiga, homonim adalah ungkapan berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain yang juga berupa kata, frase, atau kalimat, tetapi maknanya tidak sama. Contohnya kata bisa yang bermakna sanggup atau dapat, tapi ada juga maknanya racun ular. Yang keempat, hiponim adalah sebuah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Nah, pengertian secara mudahnya, ada kata yang bersifat umum dan ada kata yang bersifat khusus. Contohnya kata mawar, Kamboja, melati adalah nama-nama khusus yang masuk dalam bagian dari kata bunga. Karena kata bunga merupakan kata yang masih bersifat umum, nah hubungan kata mawar, melati, dan Kamboja dengan kata bunga itulah yang disebut dengan hiponim. Yang kelima, polisemi adalah bentuk bahasa, kata, frase, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Sebuah kata sering ditemukan memiliki berbagai macam pemaknaan, seperti kata darah pada contoh berikut. Contoh yang pertama, Andi masih ada hubungan darah dengan Amir. Contoh kedua, Andi pulang dengan baju yang berlumuran darah.
Contoh ketiga, Andi merasa bangga setelah tahu ia masih keturunan darah biru. Nah, pada contoh pertama, kata darah memiliki pengertian hubungan keluarga. Nah, adapun pada contoh kedua, kata darah memiliki pengertian zat merah yang menjadi unsur terpenting dalam tubuh manusia. Sedangkan pada contoh ketiga, kata darah memiliki pengertian nasab keturunan raja. Nah, hubungan makna dari kata darah biasa diistilahkan dengan nama polisemi. Sekian presentasi dari kami. Salah dan khilaf mohon maaf. Semoga materinya dapat dipahami. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.